Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an Al-Karim, wa yatadarrasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah", katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, akidahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang terhapuskan dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, udah lama ya? Udah setahun, Bu? Nah, Masya Allah. Ya, saya Masya Allah. Baik, ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kitab Jami', ya. Dan sekarang kita masih dalam bab, ya, menjauhkan diri dari perbuatan atau sifat-sifat yang buruk, ya, sifat-sifat yang tercela, ya. Dan kita masuk kepada hadis yang ke 47-nya, ya, 47. Nah, di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiq salat", ya, bahwasanya tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berapa nih? Oh, Masya Allah.
47-nya gimana, Bu? Itu 47-nya? Bukan itu udah kita bahas ya? Baik, Masya Allah. Ya, bisa saya bawa pinjam bukunya? Ya, Bu ya. Oh, ini belum Bu ya? Habis ini. Kita betul itu. Itu yang terakhirnya. Baik, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan ke hadis yang ke-47-nya. Ini saya agak berbeda. Wa'an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala, ya dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian asyirkul asghar, yaitu syirik kecil, ya, yaitu riya. Akhrajahu Ahmad bisanadin hasan, ya, dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan. Baik, Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari hadis ini memberikan faedah kepada kita semua. Yang pertama adalah perintah untuk menjauhkan diri dari kesyirikan. Ya, faedah yang kita dapatkan dari hadis yang pertama adalah, ya, perintah untuk menjauhkan diri dari kesyirikan. Ya, baikkah itu syirik besar ataukah itu syirik kecil? Ya, dan syirik besar kita tahu, ya, yaitu syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, dan kalau seandainya seseorang meninggal dalam keadaan syirik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosanya dan dia selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Ini syirik besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seseorang yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Ini menunjukkan dosa syirik itu yang paling besar. Ya. Nah, setelah dosa syirik, Bu, ya, setelah syirik besar, dosa yang paling berbahaya selanjutnya adalah syirik kecil. Ya, baru nanti akhirnya apa? Baru nanti tentang pembunuhan, ini, itu dan sebagainya. Ternyata syirik kecil lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang mungkin ibu sekalian melihat menakutkan dan lain sebagainya. Seperti apa tadi? Pembunuhankah itu? Perzinahankah itu? Lalu kemudian durhaka kepada orang tua. Syirik kecil lebih namun kita katakan, berapa banyak orang lebih takut, lebih ngeri dengan dosa pembunuhan dibandingkan dengan dosa syirik kecil.
Benar tidak? Benar tidak? Kan gitu. Ya. Berapa banyak orang yang lebih takut dengan dosa meminum khamr dibandingkan dosa syirik, sehingga gak ubahnya hari-harinya, kehidupannya, ibadahnya dipenuhi dengan riya, ibadahnya dipenuhi dengan sum'ah. Ya, lalu kemudian diikuti lagi dengan syirik-syirik kecil yang lainnya, yaitu ya ketimpahan cicak, lalu mikirnya bakal ada yang celaka. Ada gagak yang keok di rumah seseorang, mikirnya ada yang mati besok. Ya gitu. Kemasukan kupu-kupu, aku masih dia. Ya, kedapatan rezeki banyak banget tuh. Ya Bu, ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Ya Bu, bentuk kesyirikan. Rumah yang dia di posisi apa? Oh, tusuk sate. Saya ngomongin ya tusuk sate. Tusuk sate bagus Bu. Hah? Oh, mentokan rumah sial. Ya Bu ya? Nah, tempat yang kemudian dia di lantai 3. Hah? Nomor 13. Akasia. Ya Bu. Lalu kemudian tergantung jimat-jimatan. Ya Bu. Ya, taruh jimat supaya apa? Supaya gak kena sakit ain. Ya. Ditaruh templok depan rumahnya, ada gantungan-gantungan supaya apa? Supaya mimpi indah, dijauhkan dari mimpi buruk. Ya, kesyirikan. Ya Bu. Nah, ini yang paling banyak. Ya, dan sering ditonton sama ibu-ibu sekalian 20 tahun yang lalu. Iya, ditunggu-tunggu biasanya itu, gitu ya. Ya. Dan acara yang paling terakhir dari semua acara-acara yang ada di televisi, dahulu. Dan sekarang masih berlaku dengan anak-anak mudanya, yaitu zodiak. Ya Bu, ya zodiak. Bu, Bu. Siapa di sini Taurus? Taurus. Ya. Bu, atau apalah istilah sekarang, zodiak, feng shui, kemudian mau nikah baik gak Bu? Baik gak? Bagus gak di dalam agama? Sampai ada orang yang nahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena nanyakan kepada dukunnya tanggal dan tahun yang tepat dengan prime ribuan lagi ibarat-ibaratnya dikit ya ribuan nah ya tuh gitu. Dan masih banyak lagi kesyirikan-kesyirikan yang lainnya yang terjadi di negara kita ini. Ya Bu, belum
Belum ada yang kemudian nyalap berkahnya di mana? Di sungai. Daerah mana tuh? Tadi ibu tadi yang ngomongin nyebut. Ya, di Uci. Ya, ya. Ada yang kemudian juga apa? Yaitu nyari berkah dari kotorannya kerbau. Nah, ini banyak sekali akhirnya kita katakan ya betul-betul kesirikan. Nah, orang lebih menganggap enteng hal-hal yang seperti ini ya dibandingkan dosa-dosa yang tadi saya sebutkan seperti dosa pembunuhan, perzinahan, minum khamar, ya Bu, dosa riba, orang. Padahal ini syirik kecil lebih berbahaya dibandingkan yang tadi saya sebutkan. Ya, tapi begitulah syaitan, bagaimana membisikkan di otak manusia, ya, menghiasnya dan menganggap ini kan hal kecil. Ya Bu, benar tidak? Sehingga karena tadi di otak manusia, di pikiran manusia, bahwasanya syirik kecil ini dianggap seperti syirik yang biasa-biasa saja atau dosa yang biasa-biasa saja, itulah benar-benar dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu yang benar-benar dikhawatirkan oleh Rasul. Bahkan Bu, disebutkan dalam hadis yang lainnya, apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnahnya Masih Dajjal, yaitu asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Apa itu maksudnya syirik tersembunyi? Maka diberitahukan yaitu riya. Lalu kemudian Rasulullah pun memberikan contohnya, an yaquma rajulu, yaitu ketika seorang laki-laki, yaitu seseorang berdiri, lalu kemudian dia salat, fa yuzainu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Lalu kemudian dia bagus-bagusin tuh salatnya, tapi bukan karena Allah, pengen diperlihatkan kepada tipis gak Bu? Tipis gak? Tipis. Manusia gak ada yang tahu, Yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diri orang itu. Ya. Ada orang-orang, saya sering memberikan contohnya. Ada dua orang Bu, yang mereka sama-sama rumahnya dempet-dempetan, datang untuk sholatnya bareng-barengan, ya, dengan imam yang sama, di shaf yang sama, takbirnya bareng-barengan, salamnya sama bareng-barengan, tapi pahalanya bagaikan langit dan sumur. Ya, lebih dalam kan Bu? Ya, pahalanya tadi gimana Bu? Ya, bagaikan langit dan bumi. Ya, sumurnya di dalam bumi.
bagaikan debu. Bahkan nggak ada apa-apanya dengan debu. Karena riaknya. Nah, kita introspeksi diri, Bu. Jangan-jangan ada di antara kita, oh jangan yang kayak soleh-soleh no, di luar sana, ya di luar sana, ya ada tuh, ya ketika bermajlis ilmu, datang bermajlis ilmu, niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah pertama, bukan pula untuk mendapatkan pahala yang besar, enggak pula. Bukan pula untuk mendapatkan doanya para malaikat, enggak. Bukan dia pengen mengharapkan rahmat dari Allah, enggak. Bukan dia mau mendapatkan kemuliaan dari Allah, enggak. Tapi supaya kelihatan jadi emak-emak pengajian. Ada yang gitu tuh, ada. Ya, bahkan sempat saya nasihati. Biasanya begini Bu, biasanya yang datang ngeriung-riung, ini ngatur dan sebagainya, tapi kemudian ketika kajian ngobrol ya. Atau kebanyakan ngurus sana, ngurus ini, ngurus sana, ngurus. Bukan dia datang, tetap dia yang paling pertama mendengarkan apa yang disampaikan, dia yang paling repot. Ini mau pengajian tuh warisan. Maka enggak, saya sering mengatakan, Bu, kalau nggak kayak gitu, saya ngomong, Bu, nggak ada majlis di dalam. Itu biar berpikirlah sendiri. Kalau ngomong, Bu, jangan ngomong, repot berbusa-busa itu yang ngomongnya. Ya, kalau mau jangan ngomong, repot. Tapi dia ngomong, jangan ada majelis dalam majelis. Mikirlah otaknya sendiri. Yang mikirlah akalnya sendiri. Apa itu maksudnya? Ngobrol. Ya Bu. Nah sekali lagi itu Bu yang harus kita pikirkan Bu. Makanya para ulama selalu menasehati untuk selalu melakukan tajdidun niyah, memperbaharui niat kita setiap kali kita mau beramal. Saya ini beramal sekarang ini karena Allah atau karena manusia? Kalau tiba-tiba muncul, Bu, dimunculkan oleh syaitan, Bu, kita katakan nggak bisa secara otomatis namanya ria itu hilang, enggak Bu. Karena yang memasukkannya siapa? Syaitan. Tapi ketika syaitan tadi memasukkan ria tersebut ke dalam hati seseorang, maka dia harus sadar dulu, oh, syaitan sedang memasukkan ria ke dalam hati saya. Maka apa yang dipikirkan bagi orang yang selalu memperbaharui niatnya? Dia akan mengkonternya. Dia akan berjihad untuk melawan riya yang dimasukkan oleh syaitan tadi ke dalam hatinya. Maka dia dapat dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala ibadah yang tadi telah ia laksanakan. Pahala yang kedua adalah pahala dia berjihad untuk melawan riya dari syaitan tersebut. Tapi ngomongnya kalau ada seseorang pada itu dia mau beramal, Bu, lalu kemudian syaitan pun memasukkan riya ke dalam hatinya dan dia tidak cepat-cepat melakukan tajdidun niyah, memperbaharui niatnya, membaguskan niatnya karena Allah, bahkan bersenang-senang dengan riya tersebut. Ibu-ibu itu pada ngeliatin saya tuh. Hah? Silakan Pak. Silakan Pak di sini Pak.
Ya, ya, bersenang-senang. Ya, datang kemudian apa? Dilihatin semuanya kelihatan kayak mak-mak pengajian. Ya, luarnya mak-mak pengajian, di tangannya emas 40 kilogram. Untuk apa nanti ketika nanti udah mulai selesai pengajian, kencing. Ada lah. Berapa gimana kan itu? Itu raya dikeluarin emas 40 kilogram. ya, ya Bu. Nah itu pertama. Artinya Bu, jaga hati kita, jaga niat kita benar-benar. Nah kalau ada seseorang yang bisa menjaga hatinya Bu, dari tadi penyakit ria, penyakit sum'ah tadi, gitu ya, tambah lagi penyakit ujub, sombong, menjauhkan diri dari berbagai kesyirikan tadi, ketergantungan dengan jimat, ketergantungan dengan primbon, ketergantungan dari binatang-binatang, ketergantungan dengan Feng Shui, zodiak dan lain sebagainya, dan dia terus mensucikan hatinya, maka yang seperti ini Bu disebut sebagai bejana-bejana Allah. Hah? Ya, disebut sebagai bejana-bejana Allah. Disebutkan bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi aniyatun min ahlil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki bejana-bejana di muka bumi ini. Wa aniyatu rabbikum, dan bejana-bejana Allah Subhanahu wa taala qulubu ibadis shalihin, yaitu hati dari para hambanya yang saleh, yang bertakwa, yang selalu mensucikan hatinya dari berbagai keburukan, dari riyanya tadi, sum'ahnya, ujubnya, takaburnya, su'uzonnya. Su'uzonnya ya Bu, pendendamnya, iri dengkinya, ya, maka ini nih bejana-bejana. Lalu kenapa kata Rasulullah wa habbuha ilaihi, dan hati-hati yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala al-yanma wa araqquha, hati yang paling lembut dan yang paling halus, yang apabila datang kebenaran kepadanya langsung sami'na wa ata'na. Bukan hati-hati yang ngerengkel. Ya, ngeyel ya. Nah, ngerengkel bahasa sini bukan Bu? Hah? Tapi bisa dipahami Bu ya? Ya. Apa? Bahasa Jawa itu? Harus bahasa Jawa. Ya. Ya, itu hati-hati yang ngeyel. Ya. Diberitahukan tentang kebenaran, cari pembenaran. Oh, nah itu bukan hati-hati yang dicintai Allah. Hati-hati yang dicintai Allah datang kebenaran untuk ya, langsung bermuhasabah, langsung bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali itu kepada hadis yang tadi kita katakan kata Rasulullah, ya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnahnya Dajjal, yaitu apa? Syirik yang tersembunyi tadi, yaitu syirkul khafi. Ya, syirik pertanyaannya Bu, mana yang lebih mengerikan? Syirik kecil atau fitnah Dajjal? Oh, pakai saya terpelin Dajjal.
langsung syirik kecil Ustaz. Nah, tapi kalau coba tadi nggak disandingkan tadi perkataan tadi, saya langsung berikan pertanyaan, tiba-tiba langsung saya berikan pertanyaan, baru assalamualaikum, saya berikan langsung pertanyaan, mana yang lebih mengerikan, syirik kecil atau fitnah dajjal? Ya, jawabannya sebahan-bahan. Tapi karena hadisnya sudah kesebut duluan, satu, yang kedua pembahasan tentang syirik kecil sudah dibahas pula pertama-tama tadi bahwasanya habis syirik besar syirik ke langsung semuanya ngomong syirik kecil Ustaz. Ya, padahal hari-hari ya jarang mengkonter dirinya dari penyakit riya dan kalau memang dia benar-benar sadar bahwasanya syirik kecil tadi lebih mengerikan dibandingkan fitnah dajjal, nah berarti kira-kira apa yang dia lakukan, Bu? Dia akan benar-benar counternya, kan gitu, Bu? Iya kan? Karena dia tahu, oh dajjal aja udah benar-benar mengerikan, ternyata ini ada yang lebih, tapi kenyataannya enggak. Nah itu yang sekarang mau saya tanyakan ya, mana yang lebih mengerikan, syirik kecil tadi atau fitnah dajjal? Kata-kata sudah dapat jawabannya, ya. Oke, kalau memang sudah dapat jawaban seperti itu, maka pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa? Karena nggak berasa. Kalau dajjal nanti berasa. Nanti kalau waktunya ya. Bu. Ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kenapa kata Rasulullah lebih mengerikan dibandingkan fitnah dajjal. Bu. Dan ada majelis dalam majelis. Cuma ngetes aja. Kan saya nunduk tadi kayak gini, Bu. Oke, saya nunduk. Dah, Bu. Saya nunduk, saya nggak ngeliat wajah. Ya, baik. Kenapa, Bu, jawabannya? Satu, kenapa? Apa? Sangat tersembunyi. Oke, satu. Nggak sadar ya, sama tersembunyi ya sangat. Oke, nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Apa lagi? Sering dilakuin, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Menunjukkan ibu semua pintar, cerdas, jenius. Lagi sadar, Masya Allah. Ya, ibu itu yang ngomong ya. Pas saya ngomong jenius tadi, Masya Allah. Bu, kata para ulama yang pertama, ya, dari sisi zamannya. Nih, dari sisi zamannya. Awas dari sisi zamannya. Bahwasanya ria ini dari zaman Nabi Adam sampai kepada manusia yang paling terakhir. Ada nggak ria? Ada nggak? Ada. Kenapa? Setan tadi yang masukin ke dalam hati. Oh. Cuma nanti kenapa? Ada manusia yang terpuji, ada manusia yang tercela. Tapi riaknya ada nggak? Dimunculin nggak oleh setan? Dimunculin dari sisi zaman. Sedangkan dajjal kapan? Ada nggak di zamannya di masanya Nabi Adam? Ada nggak di masanya Nabi Nuh? Kapan
Iya, Masya Allah. Ya bagus. Itu menunjukkan ibunya semangat. Ya, saking semangatnya salah mengkol ya. Ya, akhir kiamat ya. Akhir dari sisi waktu. Yang kedua dari sisi manusianya. Di mana ria ini menimpa orang yang soleh dan juga orang yang kafir, orang yang beriman dan juga orang kafir, orang yang soleh dan orang yang fajir, menimpa semua ria. Sementara fitnah Dajjal hanya menimpa siapa? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan juga orang-orang fasik. Jelas? Jelas? Ya? Yang mukminnya insya Allah selamat. Apalagi mereka mendengar hadis Rasulullah SAW, apabila kalian mendengar kedatangan Dajjal, maka pergilah jauh-jauh dari Dajjal. Pendengaran ternyata Dajjal ada di wilayah mana? Di wilayah Anggrek. Bisa. Yang berimannya cepat-cepat menjauh. Gak ngerasa, saya begini tenang aja, begini. Enggak, menjauh. Panggil sejauh-jauh. Ya, langsung tancap gas kemana? Ke kota Mekah. Pulang kampung ke kota Madinah. Masya Allah, pulang kampungnya kota Madinah, Bu. Ya. Dua tempat tersebut. Ya, dua tempat tersebut. Dan menjauh ke arah apa? Ke pegunungan. Jangan di kota-kota. Karena Dajjal akan memasuki kota-kota. Jauh. Nah, itu yang beriman. Ya, pada itu mereka sudah tahu sesuatu. Tapi ria, orang soleh juga terkadang bisa ria. Kan gitu. Dan bahkan banyak kita katakan yang masalahnya orang soleh adalah di rianya. Ya, bukan masalah orang solehnya, Bu ya. Dari tampilan solehnya, masalahnya di mana? Di ria. Coba bayangkan gitu. Kalau orang-orang di luar fasik luar sana, yang mereka nggak sholat, kan gitu. Mereka nggak sedekah, mereka nggak haji, mereka nggak umroh, kan gitu. Tapi orang-orang yang ngomongnya terkena ria ini, di mana? Ya ketika dia lakukan sholat, sedekah. Ada nggak orang ria dalam masalah zina? Ada nggak ria dalam masalah mencuri? Tapi terkadang ada juga yang wujud malah kan gitu. Ada yang wujud, ya Bu. Bahkan maaf ngomongnya, lihat pemuda-pemuda zaman ini, ketika dia melakukan perzinahan, ketika dia minum khamr, bangga nggak mereka dengan hal tersebut? Lihat bagaimana syaitan menghiasi, ya Bu. Ya, kalau dulu kan, masya Allah, khamr itu berbuah. Kalau ada orang minum khamr, bisa satu kampung malah semua, kan gitu. Ya Bu ya, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ya sebelum datang serangan setan gepeng, benar nggak Bu? Apa setan gepeng? Ya, orang-orang ada minum khamr satu kampung langsung datang. Tapi sekarang gara-gara setan gepeng ini, karena kaum muslimin memperhatikan gaya hidupnya orang-orang kafir yang minum khamr begini yang laki-laki perempuannya campur-campur semuanya, akhirnya ditonton.
akhirnya dinormalisasikan. Ya, sehingga sekarang yang minum khamr itu bukan lagi sebuah aib, tapi sebuah kebanggaan. La haula wala quwwata illa billah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perlindungan kepada anak-anak keturunan kita, biar benar-benar berikan. Nah, itu kita katakan kenapa tadi riya lebih berbahaya dibandingkan apa? Dan dibandingkan pilkada. Ya, nah, itu dia. Ibu tadi ngomongkan tentang takziah jam berapa? Sekarang atau 10 menit lagi? Hah? Habis kajian jam 7. Ya. Jam berapa, Bu? 5 seperempat. Oke, baik. Saya berikan. Berarti kita cuma baru satu hadis, Bu ya. Jadi tolong diingat, berarti di 47 ya, Bu ya. 47, 48, 49 baru insya Allah di pertemuan akan datang. Afwan sekarang. Silakan ibu yang mau bertanya dalam tema di luar tema, silakan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau nanya. Kan dalam hadis itu berkatalah dengan baik-baik ya, maksudnya yang baik-baik, ucapan perkataan, jangan sampai menyakiti hati seseorang. Tapi ini lagi viral Ustaz, bukan ucapan perkataan, tapi ketika di medsos yang masalah kampus itu, Selamat. kampus yang itu yang di Jakarta, yang di UI itu. Ya, yang diambil kitab kutip itu kalau itu kan perkataan yang kita lontarkan kepada seseorang. Ya. Nah, sekarang ini viralnya karena ada handphone, medsos, Sosmed apa? ya. Sosis. Ya, baik, medsos. Sekarang kan berarti Ya. ketika itu perwakilan dari ucapan kita gitu. Itu yang kita ambil kita ketik sekarang ini kasus yang sekarang itu gimana Ustaz? Oke. Makasih. Mungkin saya ingin perjelas terlebih dahulu. Yang lebih simpelnya, apakah hasil ketikan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban seperti itu kan? Kan gitu ya? Apakah hasil ketikan tangan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, sementara yang kita dengar hadis-hadis selama ini adalah perintah untuk menjaga lisan. Ya Bu, perintah untuk menjaga. Wah, dia ngomong, maksudnya bisa berbicara nih menurut itu ya. Ya, Bu, pertama kita katakan benar, kita semua diperintahkan untuk menjaga lisan. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah berkata yang baik atau Lalu Rasulullah pun mengatakan juga, "Man yarman lima baina rijlaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu jannah." Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, kata Rasulullah SAW, bahwasanya dia bisa menjaga lisannya dan juga dia bisa menjaga kemaluannya, atman lahul jannah, maka aku jaminkan surga untuknya. Dan berapa banyak kali pula yang menjelaskan efek bahaya dosa azab atas orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim."
Berapa banyak manusia yang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tersungkur di wajah-wajah mereka, illa hasaida al-sinatihim, kecuali dikarenakan lisan-lisan mereka. Bu, jelas bu? Ya, dan mas. Nah pertanyaannya ada orang bisu, dia nggak berbicara, ya nggak bisa. Saya ngomongnya bukan lagi nulis di HP, orang bisu. Berarti dia nggak pernah bicara, tapi dia aktif benar di sosis tadi. Di sos, ngegibahin orang lain, ngejatuhin orang lain, ngomelin tetangganya, ngiri tetangganya, ini itu, ngejelasin tentang aib suaminya, aib pasangannya. Pokoknya itu kalau misalnya hasil tangannya itu kalau bisa dipanggil ke dalam kehidupan ini kayak seorang ibu-ibu julid. Iya bener ya. Pokoknya ngomong ini semua gak ada yang selamat dari julid ini. Ya bu. Nah kira-kira yang begini ini apakah dimintai pertanggungjawabannya? Iya dimintai pertanggungjawabannya, karena apa yang dia tulis tadi itu adalah perwakilan dari lisan. Kan gitu. Ya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apa kata Allah dalam surat Yasin? Al-yauma tukallimuna Al-yauma tukallimuna aydihim wa tashhadu hari di mana tangan-tangan mereka itu yang akan berbicara. Al-yauma naktimu afwadi, hari di mana kami tuh kunci tuh lisan-lisan mereka. Wa tukallimuna aydihim, lalu kemudian tangan-tangan mereka tuh yang berbicara. Udah ngomongin ibu ini, udah ngomongin ibu ini, udah ngomongin ibu ini, udah membuka aib suaminya, udah pokoknya tuh tangan itu ngomong semuanya. Karena apa? Ini lisannya udah banyak dustanya di dunia. Melesnya tuh kunci. Lalu kenapa? Wa tashhadu kakinya kemudian yang menjadi saksi. Jelas sampai sini dulu. Ya, dan Rasulullah SAW juga mengatakan al-muslimu man salim muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah apabila kaum muslimin yang ada di sekitarnya selamat dari lisannya dan juga Kalau dulu tangan ini dipakai untuk mukul, sekarang tangan ini dipakai untuk ribah dan lambetu. Bu, jelas? Bahkan sekarang di zaman sekarang lambeturahnya tangan ini lebih dahsyat. Karena apa? Ada grup WA, ada grup Instagram, ada grup Telegram, ada grup Twitter, dan grup Facebook. Ya, mudah nggak ini? Lisan kita nggak perlu banyak berbicara, enggak. Tapi kita bisa ketika-ketika sambil lebih banyak orang. Jelas bu? Ya, jadi tetap dimintai pertanggungjawabannya. Ya, model yang lain lagi. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umri fi ma afna. Tidak akan berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai umurnya ditanya
dihabiskan untuk wa an ilmihi fima fa'al, dan ilmunya akan ditanyakan sudah diamalkan atau dan diamalkan untuk dua. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqa, dia akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut, apakah dari cara yang halal ataukah cara yang belum selesai. Wa bima anfaqa, dan dia pun akan ditanyakan kembali tentang harta tersebut, kemana dia habiskan harta tersebut, di jalan Allah atau di jalan untuk ngumpulin mak-mak sosialita ngegibahi tetangganya. Atau untuk bergaya harta yang tadi untuk sombong-sombongan akan ditanyakan. Baru kemudian yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, dia akan ditanyakan tentang tubuhnya, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, bahkan hatinya tuh dihabiskan, dipergunakan untuk matanya bisa jadi apa? Dipergunakan untuk menjulitin orang. Ya? Dia nggak ngomong, nggak, tapi lisannya nggak ngomong, nggak, tapi gini. Ya, ibu ngomong segini sama, ya. Dan, jelas? Nggak ngomong, mata ini nggak ngomong, tapi kira-kira bisa dipahami nggak itu sebagai sebuah ghibah? Bisa. Akan dimintai pertanggungjawaban nggak? Sebagaimana mata ini bisa dipahami sebagai penggibahan dengan isyarat tadi, apalagi tangan yang jelas-jelas keluar tuh bacaan-bacaan jelas. Baik. Pun? Sambur? Ada lagi? Sambur? Ya, tadi katanya ingin banyak takziah ya. Masya Allah. Tadi ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ya, semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua. Kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita jauhkan diri kita dari berbagai kesyirikan. Kita jaga tubuh kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita terus agar selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus a'la bersama dengan orang-orang yang kita kenali tadi, dari orang tua kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita semuanya. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surga Firdaus a'la. Ya, dan untuk Bapak Nanang Setiawan, ya, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga tadi kita doakan juga, kita sampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala ya masukkan beliau ke dalam surga Firdaus a'la. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.